Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan kembali. Dalam konsep kedua ini terbentuk activated complex ya. Ada potensial energi, ini poin pentingnya, dan energy barrier, energi aktivasi ini. Terbentuk activated complex. Ini sangat reaktif sehingga chemical bonding reaktornya putus, kemudian membentuk bonding chemical baru di produknya. Nah, laju reaksi itu sangat ditentukan oleh pembentukan activated complex ini. Laju pembentukan activated complex ini sangat menentukan laju reaksinya. Maka menjadi penting faktor-faktor yang menentukan activated complex itu. Di sini kita lihat ya, frekuensi tumbukan. Ini saya kira cukup jelas ya. Ini sesuai dengan konsep yang pertama, hukum aksi massa. Ketika molekulnya tambah banyak, artinya konsentrasinya tinggi, maka akan tumbukannya akan semakin besar sehingga laju reaksinya semakin tinggi, begitu ya. Ingat tadi ini juga sesuai dengan konsep yang pertama tadi, ada namanya fraksi molekul ya. Ini teori tumbukan ya, berbeda dengan yang fraksi yang konsep yang pertama ya. Hanya tumbukan yang memiliki energi potensial yang cukup dan bisa mengatasi energy barrier. Semakin besar fraksi molekulnya, artinya fraksi molekul yang bertumbukan dan punya energi yang cukup, itu yang semakin besar berarti semakin cepat atau semakin tinggi laju reaksinya. Ya. Fraksi itu maksudnya proporsinya, berapa persennya ya. Semakin besar persentasenya molekul yang bertumbukan dan kemudian bisa menghasilkan energi yang besar, orientasinya betul, itu semakin besar laju reaksinya. Yang penting lagi adalah suhu ya. Suhu ini ketika suhunya kita naikkan, maka energi kinetiknya juga akan naik. Jadi ketika molekul bertumbukan, energi kinetiknya ditransfer menjadi internal energi atau potensial energi ini ya. Yang itu kemudian untuk meningkatkan stressing dan bending. Stressing bending ini maksudnya gini, untuk berikan gambarannya. Stressing bending. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan lebih jauh, molekul itu ada namanya stressing ya, dia bergerak merenggang begitu. Ada bending yang saling mendekat ya. Ini untuk ilustrasi ya, bagaimana molekul itu, bonding molekul itu bergerak. Jadi ketika suhunya naik ya, kinetiknya meningkat ya. Kinetiknya meningkat, maka ini akan meningkatkan stressing bendingnya ini, sehingga ini akan mudah untuk break ya, akan mudah untuk lepas ya. Sehingga semakin mudah untuk lepas, dia semakin cepat untuk bereaksi ya. Jadi itu pengaruh dari suhu. Selain itu apa lagi? Ini pengaruh suhu terhadap proporsi tadi ya, proporsi. Jadi kalau suhunya naik, proporsinya akan meningkat. Dilihat dari gambar ini ya. Ini namanya gambar energi kinetik pada suhu T1 dan suhu T2. Nah, inilah proporsinya nih loh. Ini proporsinya nih. Ini energi aktifnya segini. Jadi suhunya naik, proporsinya naik. Ini misalnya ini 10%, ini menjadi 20%. Gitu. Maksud gambar ini gitu saja ya. Ini sama dengan tadi ya. Baik, kita akan lanjutkan di part berikutnya tentang energi aktivasi ya.